Baik, saat ini saya akan sedikit menjelaskan tentang pandangan feminis terhadap seksualitas. Menarik di sini bagaimana feminis atau kaum feminis ingin ikut ambil bagian dalam mereka berperan aktif terhadap perempuan. Di sini feminis ini berbicara tentang bagaimana mereka ingin menempatkan perempuan setara dengan lelaki, dengan kaum laki-laki. Jadi pokok dari pembahasan ini adalah menghubungkan bagaimana pandangan feminis ini terhadap seksualitas, bagaimana pemecahan masalah atas solusi ini. Nah, feminis ini menarik karena ingin memberikan pemahaman bagi para perempuan atau orang-orang yang didiskriminasikan lewat seksualitas. Nah, apa yang mempengaruhi feminisme turut ambil bagian dalam pandangan terhadap seksualitas ini? Nah, perlu kita ketahui bersama bahwa patriarki sungguh mendominasi dalam menuntun kehidupan manusia sampai pada saat ini. Di Indonesia pun patriarki mendominasi dan memberikan superioritas yang tinggi bagi laki-laki untuk mendominasi kaum perempuan. Nah, hal ini cukup membawa pemahaman secara emosional bagi perempuan. Mereka terus dikungkung, mereka dipahami, mereka teraniaya, mereka selalu dalam hal-hal yang mereka ingin eksplor, tapi itu dibatasi oleh dominasi laki-laki. Nah, patriarki ini budaya yang datang, yang mempengaruhi, yang memberikan laki-laki keunggulan dari perempuan. Tetapi kaum feminis datang untuk menyeimbangkan ini, pemahaman ini. Apa yang mereka ingin kerjakan untuk menyeimbangkan kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam hubungan seksualitas. Nah, hal-hal yang menyangkut ini cukup banyak. Kalau kita memahami ini secara konstruksi sosial, maka kita akan melihat berbagai macam hal yang muncul di dalam kehidupan perempuan itu. Di daerah masing-masing kita pun di Indonesia memiliki konstruksi sosial yang membangun paradigma, membangun cara pikir, membangun cara mereka untuk menggunakan perempuan, menggunakan seksualitas itu sebagai cara mereka untuk memberikan properti. Ini milik saya, ini harus saya. Jadi segala sesuatu diberikan oleh perempuan kepada laki-laki. Tapi ini konstruksi pemikiran yang kurang tepat, kurang berkenan bagi orang-orang kaum feminis yang ingin membebaskan perempuan dari diskriminasi seksualitas. Nah, menarik untuk kita pelajari, untuk kita ketahui bersama bagaimana konstruksi sosial dalam budaya patriarki ini sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat. Ketika kita berbicara tentang seksualitas dan kita berbicara tentang konstruksi sosial, maka kita akan melekat pada kehidupan keluarga dan keluarga. Nah, menarik karena di setiap daerah, setiap komunitas budaya kemasyarakatan memiliki konstruksi pemikiran yang berbeda-beda. Jika kita berada di Minahasa, konstruksi sosial yang dibangun oleh kaum keluarga menempatkan perempuan seperti misalnya begini, perempuan tidak boleh keluar malam, perempuan harus ada di rumah sebelum malam. Itu salah satu paradigma yang ada dalam kemasyarakatan di Minahasa. Ataupun ada pemikiran yang seperti ini, perempuan harus rajin memasak, harus tahu memasak.
kalau tidak tahu memasak, dia bukanlah perempuan. Atau kita bisa melihat lebih sensitif lagi, bagaimana ketika kita dalam kehidupan, istilahnya kita berada dalam satu hubungan relasi antara laki-laki dan perempuan. Ketika yang perempuan ini sudah merasa teraniaya, merasa bahwa hak seksualitasnya telah dirampas, maka hal yang dilakukan adalah perempuan bertahan dalam dominasi laki-laki itu. Dan ini yang diusahakan oleh kaum feminis untuk bagaimana perempuan dapat dibebaskan oleh budaya patriarki ini. Budaya patriarki ini dalam konstruk sosial di Minahasa, di Indonesia, banyak sekali memberikan pandangan-pandangan yang miring terhadap perempuan. Jadi ini sulit. Ketika kita masih anak-anak, selalu dalam pemikiran perempuan itu harus seperti menangis, harus mengeluarkan emosi, dan ini cukup miring. Nah, konstruksi sosial lainnya bahwa perempuan harus kawin setelah umur sekian. Nah, itu ada konstruksi sosial yang dibangun. Bagaimana kita mengenal bahwa perempuan harus berada pada posisi yang tepat dan laki-laki itu ada di posisi yang di atas, sehingga ketika kita ingin melakukan suatu perkawinan, terkadang perempuan ini menjadi seperti properti yang harus didatangi, yang harus diberi semuanya, sehingga bisa dalam tanda petik bisa berada dalam suatu status yang jelas dalam kemasyarakatan. Nah, status-status ini, konstruksi-konstruksi sosial, paradigma-paradigma ini menggiring perempuan berada dalam patriarki itu. Pemahaman-pemahaman perempuan ini harus dijaga, harus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah. Ini merupakan giringan dari budaya patriarki itu. Perempuan itu tidak bisa mengangkat berat. Ini adalah giringan dari budaya patriarki. Perempuan itu ya kerja yang santai-santai saja, tapi yang berat-berat itu diberikan atau diabaikan oleh perempuan. Tapi banyak kok perempuan yang bisa mengangkat berat. Tapi ini adalah konstruksi sosial yang ada di kehidupan masyarakat saat ini, dan ini menjadi bahan untuk kita perbincangkan. Nah, menyangkut dengan seksualitas, bagaimana patriarki ini berada dalam balutan dan di bawah seksualitas, ini akan membawa kita pada pemikiran-pemikiran yang lain. Kita melihat bahwa diskriminasi terhadap laki-laki terhadap perempuan, atau istilah orang Minahasa bilang kumpul kebo, ini seringkali menghambat paradigma berpikir tentang seksualitas. Ketika perempuan sudah memberikan seluruhnya termasuk seksualitas, kepuasan-kepuasan itu terhadap laki-laki, maka terkadang dan seringkali perempuan kurang mau melepas diri dari konstruksi sosial itu. Konstruksi sosial bagaimana itu? Istilahnya begini, kalau ngana sedang laki-laki itu sebertahun-tahun, konstruksi sosial yang ada adalah berarti kamu sudah melakukan hubungan itu, melakukan seksualitas itu. Jadi tidak baik bagi perempuan yang sudah bertahun-tahun hidup bersama dengan laki-laki kemudian putus atau cerai. Itu tidak baik. Nah, itu adalah konstruksi sosial yang dibangun oleh masyarakat, yang dibangun oleh budaya patriarki itu. Nah, pertanyaannya, apakah perempuan sadar tentang hal ini, tentang dominasi ini? Ini menjadi pertanyaan. Nah, sangat mengherankan untuk hal ini kita bahas. Tapi ini adalah bagaimana kita mengedukasi akan perempuan dan laki-laki untuk saling berhubungan. Nah, seksualitas yang ada pada paradigma saat ini
hendaknya memberikan kebebasan bagi perempuan untuk memilih. Seksualitas yang bagaimana yang diberikan kepada perempuan, hak yang bagaimana yang diberikan kepada perempuan, sehingga dia bisa terbebas dari konstruksi sosial, dari budaya patriarki itu. Ini menarik. Jawaban dari bagaimana perempuan bisa terlepas dari budaya patriarki ini, dari konstruksi sosial yang saya telah kemukakan tadi, adalah bagaimana perempuan melepaskan diri, mengasingkan pemikirannya terhadap budaya patriarki itu, konstruksi sosial yang ada itu. Jadi perempuan harus membebaskan pemikirannya sehingga dia bisa mengasingkan diri dari konstruksi sosial dan budaya patriarki yang mengikat dia. Jadi perempuan harus melepaskan diri dari hal-hal itu berdasarkan pemikiran. Nah, para pakar berpikir ketika mereka dapat mengasingkan pemikiran mereka, mereka bisa melepaskan diri dari konstruksi sosial itu, maka perempuan akan menjadi perempuan yang sama rata dengan laki-laki. Tapi ini sulit untuk diaplikasikan. Ini sulit untuk dipraktekkan. Tetapi kita harus memahami bahwa konstruksi sosial ini memiliki kekuasaan yang tinggi, yang sangat sudah ada turun-temurun. Budaya-budaya ini sudah melekat dalam kultur kemasyarakatan. Tetapi ketika perempuan ingin keluar dari ikatan-ikatan itu, maka perempuan harus memiliki mindset yang baru, pemikiran yang baru, bahwa dia harus keluar dari itu. Dia sendirilah yang harus memutuskan akan budaya itu. Karena akan sulit ketika dia masih memiliki keterikatan dengan laki-laki. Dan ini yang dibahas oleh para pakar. Laki-laki yang mendominasi harus menjadi jalan keluarnya adalah bagaimana perempuan mengasingkan diri. Nah, ketika perempuan mengasingkan diri, ketika perempuan mengurusi dirinya, memanajemen dirinya sendiri, maka saya berpikir bahwa perempuan akan terlepas dari itu. Dan para pakar pun berbicara begitu. Mereka ingin mengasingkan pemikiran mereka kepada pemikiran-pemikiran yang baru, membuat hal-hal yang baru, melepaskan diri dari itu. Jadi perempuan pada dasarnya harus sadar dan melepaskan diri terlebih dahulu, sehingga pemahaman ini, nilai seksualitas ini terhadap budaya patriarki ini bisa terlepas, terputus, guys. Jadi ini yang menjadi penting, dan hal-hal yang mendasar tentang ini akan membawa kita pada pemahaman-pemahaman, kata-kata kunci bahwa feminisme, bagaimana kaum feminisme berjuang untuk perempuan dalam budaya patriarki ini, dan bagaimana konstruksi sosial ini sudah mendarah daging, melekat hidup dalam kehidupan masyarakat, harus dilepaskan oleh perempuan dengan cara berpikirnya, dengan pembaharuan dirinya, dengan memanajemen dirinya, merawat dirinya baik dalam tubuh dan dalam pemikiran, sehingga dia dapat terbebas dari budaya patriarki ini. Terima kasih.